Merasa kuat, merasa sanggup adalah sifat alami manusia. Pertanyaannya, seberapa besarkah kekuatan yang diri kita miliki sehingga kita merasa kuat? Seberapa hebatkah diri kita sehingga kita merasa sanggup mengatasi kehidupan ini? Manusia paling berhikmat menasehati kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bagaimanakah kisah seseorang yang merasa kuat, merasa bisa kala badai hidup menerpa? Shalom, apa kabarnya sahabat Bahana? Dimanapun Anda berada, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan setiap kita. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang saya yakin sahabat Bahana sudah tidak asing lagi wajahnya karena beliau adalah seseorang yang sering tampil di televisi. Dan apalagi kalau sahabat Bahana suka belanja di home shopping di televisi, pasti wajahnya tidak lagi asing. Siapakah dia? Langsung saja saya perkenalkan. Ini dia. Halo Kak Tommy. Apa kabarnya? Shalom Mbak Ari, shalom seluruh sahabat Bahana. Terima kasih untuk kesempatannya akhirnya bisa join sharing di podcast Karena Kita. Ya, oke. Terima kasih ya Kak Tommy untuk kesediaannya. Nah sahabat Bahana, siang hari ini Kak Tommy menyediakan waktu untuk kita karena beliau mau menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan Kak Tommy. Terlebih sepanjang pandemi yang sudah kita lewati lebih dari hampir 2 tahun ya. Kita akan cerita langsung dan kita langsung tanya-tanya sama Kak Tommy. Ya, silakan Kak Tommy. Saya nih mendapat info gitu ya, saya mendapat sebuah kabar bahwa Kak Tommy ini selama pandemi melewati masa-masa yang up and down ya. Boleh cerita bagaimana Kak ke perjalanan Kak Tommy selama pandemi ini? Iya. Jadi sebelum sharing mengenai bagaimana perjalanan saya, yang pertama saya mau ucapin banyak terima kasih untuk Bahana, karena supaya sahabat Bahana tahu ya, tahun 2021 bahkan mungkin Mbak Ari tahunnya itu adalah tadi dapat info, tentunya dari rekan kita juga, yang kemarin sempat menghadiri launching dari album saya, ya, Grateful El Gibor, Mas Robi, saya sebut aja ya. Dan ada hal yang spesial memang perjalanan dari album saya ini dengan majalah Bahana, di mana bisa saya katakan seperti omongan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lalu pada saat saya diinterview dengan majalah Bahana juga di rubrik Siapa Dia ya, itu di majalah saya ngomong saya akan buat album, padahal jujur pada saat itu kayak nggak terpikirkan, hanya karena memang saya sering diundang pengisi kesaksian pujian ya di beberapa gereja, tapi ya itu semua Tuhan jawab, dan bisa dikatakan kalau dari manusiawi Bahana menjadi salah satu saksi hidup dari perjalanan album ini dan karir saya. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak Ari, bagaimana pertolongan Tuhan terhadap seorang Tommy Siahaan, apalagi selama pandemi yang hampir 2 tahun ini ya. Memang kita tahu mungkin bukan cuma Tommy, sahabat Bahana atau keluarga juga ada banyak yang mengalami, tapi puji Tuhan memang sampai sekarang saya bisa katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, begitu. Kenapa saya bilang sangat baik? Dan kita semua memang harus saya ajak berkata, Tuhan Yesus itu sangat baik, gitu. Bukan karena kita memiliki materi atau kita masih survive dengan semua keadaan ini, begitu dibandingkan dengan saudara-saudara atau teman-teman kita, bagaimana mereka melalui pandemi ini dengan berbagai macam kesulitan. Tapi saya hanya dengan sesimpel Tuhan kasih nafas kehidupan saja sama kita hingga saat ini tuh sudah wow, sudah amazed gitu, sudah lebih dari cukup kalau saya bilang ya. Apalagi kalau untuk saya sendiri, saya termasuk orang yang memang sangat bisa dibilang terdampak sekali, apalagi dengan adanya pandemi. Benar, mungkin sahabat Bahana bisa lihat saya profesinya, puji Tuhan, Tuhan kasih talenta adalah sebagai seorang presenter gitu.
sebelumnya saya seorang pembaca berita dari news anchor, tapi 5 tahun belakang saya jadi seorang home shopping show host gitu. Jadi kalau biasanya ibu-ibu yang kebanyakan tahu gitu, ini muka koko tapi ternyata siahaan Batak gitu ya. Saya asli Batak loh ya. Saya putra Batak dari Pematang Siantar. Nah, kenapa saya bilang saya terdampak? Karena di industri yang memang saya kerjakan kan sejak pandemi tidak diperkenankan untuk on air. Benar ya, karena sementara kita kalau dalam keadaan syuting, mungkin seperti Mbak Ari sekarang, ya puji Tuhan sekarang kan sudah pelonggaran, sudah PPKM level 1 kalau kita di DKI ya. Tetap kalau namanya syuting bukan sendiri gitu. Kalau ngevlog itu sendiri, kalau syuting pasti melibatkan banyak kru begitu. Dan di bidang pekerjaan yang saya alami itu ya mau tidak mau ya tidak bisa, ditambah lagi memang ada larangan pemerintah pada saat itu ya dari PPKM awal. Nah, secara manusiawi jujur saya bisa saksikan kemarin juga pada saat launching album, saya bersaksi kepada rekan-rekan wartawan, saya bilang di awal saya mengandalkan kekuatan saya begitu, karena saya pikir ya yang nggak munafik pasti dong ada saving gitu. Saya termasuk orang yang perfeksionis, Mbak Ari dan juga sahabat Bana ya. Jadi saya perantau kan ke Jakarta dari Medan. Jadi saya itu saving, saya siapkan semuanya karena saya berpikir paling cuman 1, 2, 3 bulan pandemi ini begitu kan. Pas kebetulan juga itu pada saat sebelum pandemi saya kan dari London. Saya itu baru liburan kalau dilihat di sosial media ya. Karena seperti biasa saya karena pekerjaan kan kita sudah ada jadwal biasa, kalau di MC atau presenter itu semua ada jadwal. Jadi kalau ngelihat itu Maret, akhir, April, Mei, Juni itu jadwal udah padat. Jadi pada saat Februari jadwal kosong, saya bicara dengan manajer saya, yang saya usahakan saya mau ambil off, saya hampir 3 minggu liburan keluar gitu. Nah, saya pikir udah biasa gitu, kita harus refresh, nanti gitu balik kerja lagi dalam tanda kutip, kalau orang bilang nyangkul lagi gitu kan. Tapi ternyata keadaannya pulang-pulang saya aja harus karantina tuh bulan Maret itu, kita pas lagi mulai naik-naiknya nih flashback ke 2020 ya. Saya karantina, panik kan, semuanya serba panik karena kita belum tahu prosedur apa gitu. Bolak-balik malah, bahkan saya bisa saksikan saya saat itu 2 kali karantina loh. Saya karantina mandiri udah 2 minggu, memang karena saya kan tinggal ada sama keluarga, sengaja begitu landing di saya Maret 18 Maret 2020 saya balik ke Jakarta, tapi kita kan sudah lagi marak-maraknya tuh. Saya mengambil langkah positif, saya nggak balik ke rumah dulu, saya 2 minggu karantina, maksudnya karantina mandiri karena saya merasa oke gitu. Terus setelah itu saya harus ke puskesmas ya untuk meminta surat sehat baru supaya saya bisa balik ke rumah begitu, karena memang saya nggak ada apa-apa dan sempat ke klinik juga yang memang sudah langganan ya, laboratorium klinik, saya minta tes nggak ada, semua hasil bagus. Dan begitu saya ke puskes, Bari tahu dan juga sahabat Bana tahu, bukan ini cuman flashback, cuman jadi kesaksian juga ya, karena memang itu chaos saat itu kan, kita chaos akhir Maret itu, kita udah lockdown 24 Maret 2020. Terus saya ke puskes udah lewatin 2 minggu, hanya minta surat sehat, yang ada apa? Itu dokternya bilang, oh Bapak nggak boleh, katanya begitu, harus nunggu lagi karena Bapak datang ke fasilitas kesehatan. Maksudnya gimana nih, saya sudah 2 minggu, saya dari luar negeri, saya sudah 2 minggu sendiri, saya sudah ada hasil lab, saya datang ke sini supaya bisa masuk, karena kebetulan tempat tinggal saya itu apartemen. Nah, apartemen kan memang agak lebih ketat karena ada banyak orang kan, peraturannya memang strict banget, harus ada surat kesehatan, apalagi khususnya yang baru dari luar. Jangan kan kita saat itu bukan cuma luar negeri, luar kota aja udah nggak bisa kan gitu. Ya, saya ke fasilitas kesehatan itu, justru dokternya bilang, oh nggak boleh, Bapak harus nunggu 2 minggu lagi. Loh kenapa? Saya udah 2 minggu udah sendiri, ini tanggal pulangnya ada semua. Oh nggak, kan Bapak kesini, Bapak duduk di bangku ini. Saya kalau membayangkan itu jadi lucu gitu kan. Saya didata lagi, Mbak. Akhirnya saya balik lagi. Saya harus ke salah satu tempat penginapan, saya balik lagi. Dan setiap hari diteleponin, sampai jujur secara manusia saya jadi gedek gitu.
Iya. Saya baik aja, saya nggak ada apa-apa, semuanya nggak ada apa-apa ya. Tapi balik lagi, pada saat itu kita nggak sadar kalau setiap orang itu lagi chaos, belum ada prosedur yang pas, semua pasti panik karena ini hal yang baru kan. Pada saat itu pandemi ini adalah hal yang baru. Nah, sampai akhirnya puji Tuhan saya lalui sebuah setiap hari jawaban dokter lagi, follow up dokter, ya semuanya beres. Saya balik ke keluarga, puji Tuhan. Tapi tetap pada saat itu jujur, saya di dalam hati, santai, udah anggap aja liburannya di extend gitu, diperpanjang paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita masih punya saving gitu. Tapi kan ternyata Mbak Ari dan juga sahabat Bana, ternyata nggak ada yang bisa memprediksi begitu. Benar. Betul, nggak ada prediksi pandemi ini. Bulan keempat, bulan kelima, saya follow up lagi. Jujur, pekerjaan off-air, MC itu semua langsung di reschedule. Di reschedule 6 bulan ke depannya. Dari event organizer, rekan-rekan IO, WO, manajer saya juga bilang semua di schedule. Saya langsung cek, udah bulan keempat nih, santai, masih bisa, paling bulan kelima udah oke. Ternyata bulan kelima kan bulan 6 tahun lalu, bulan 7 juga belum begitu, khususnya di bidang pekerjaan saya. Begitu, karena kita kan memang home shoppingnya itu yang semua produknya dari luar. Gitu, saya mention aja dari Korea kan, dan pada saat itu kan bahkan pengiriman semuanya di stok kan, nggak boleh gitu. Nah, di bulan ke-8 itu langsung terasa, sangat terasa. Itu saya udah langsung, begitu informasi, kayaknya kita harus pending dulu, begitu. Tidak boleh ada produksi apapun. Disitulah sudah mulai panik. Ya, sisi kemanusiaan, sisi kesombongan itu jujur sudah mulai, wah ini gimana ini? Padahal awal-awal saya merasa saya bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri, gitu, mengandalkan saving. Ternyata yang namanya saving kita kan harus bayar, apalagi himbauannya juga penjagaannya harus lebih ketat, vitaminnya harus double, maskernya juga pada saat itu Mbak Ari dan sahabat Bana tahu ya, masker gila-gilaan harganya. Itu benar. Semua saya pikir gampang, itu semua gampang, segala macam gampang. Ada apa-apa, ada vitamin ini harga segini ambil, ada segini ambil. Panik kan, semua panik. Yang punya duit akan beranggap ya udah gampang, ini itu. Tapi ternyata panjang. Ini itu panjang, dan belum lagi peraturannya itu berubah terus kan. Itu yang membuat saya akhirnya bicara sama manajer saya, oke deh, off, saya nggak usah ambil. Bahkan pekerjaan MC wedding pada saat itu saya memang ngomong untuk sampai ke akhir tahun 2020 saya nggak mau terima aja, kembalikan semua DP. Oke, saya nggak mau terima, tapi ternyata ada aturan yang berarti cancel dari saya sendiri, bukan dari pihak klien, yang mengharuskan saya harus mengembalikan DP. Nah, kan memang ada kalau di bidang pekerjaan kita seperti saya MC itu kan bahkan ada 1 tahun atau 6 bulan sebelumnya booking klien itu kan ada DP 50% dulu begitu. Mbak Ari dan juga sahabat Bana tahu saya harus kembalikan ada 17 klien, DP-nya itu saya harus kembalikan. Itu dalam hati di sisi, waduh ini maksudnya apa, sudah nggak kerja, saya harus kembalikan. Kalau nggak dikembalikan kita bicara mengenai profesionalitas juga. Karena saya yang bilang, saya nggak mau, udah sampai akhir tahun off aja. Karena saya nggak tahu, kan peraturan pada saat itu kita berubah-berubah. Ada yang bilang dilonggarin, ada yang bilang boleh bekerja tapi pembatasan. Jadi daripada saya orangnya termasuk menghindari konflik gitu, daripada konflik dengan rekan-rekan atau teman WO, IO. Jadi saya memilih udah sampai akhir blasin aja, saya nggak usah kerja begitu. Ya sudah, saya rela harus balikin segala macam. Itu pun Mbak Ari masih setengah dari sisi ini, masih mampu, masih aman begitu. Tapi ya begitu ternyata kita ada. Tapi saya bilang setelah 4 bulan agak luruh nih, sudah mulai nih dari dalam udah mulai deg-degan nih. Gimana ini survive? Apalagi pada saat itu saya punya teman, jujur, puji Tuhan sekarang sudah bangkit, Tuhan sangat memberkati mereka, walaupun keadaannya sudah berbeda, karena dulu sama-sama di Jakarta, tapi sekarang mereka pada saat 4 bulan, 5 bulan itu akhirnya memilih pulang, karena perusahaannya tutup, maksudnya pekerjaan di luar bidang saya ya, mereka itu yang mungkin officer gitu, pada saat itu kan banyak yang dirumahkan, begitu ya, teman-teman, sahabat-sahabat saya itu ada yang akhirnya mereka memilih untuk pulang
bahkan pulang gitu. Kalau untuk kita ya Mbak Ari, perantau itu kan berpikir, waduh gimana ini pulang gitu. Orang tua saya itu juga sempat nanyain, cuman mereka kasih kepercayaan penuh buat saya. Puji Tuhan, saya cuma bilang doain, santai, masih aman, begitu ya, semua masih aman, kendaraan ini, rumah semuanya masih oke, gitu. Tapi ya begitu, pada saat saya akhirnya, ini jadi pelajaran juga, apalagi untuk teman-teman sahabat Bahana, jangan mengambil keputusan di saat kita panik, apalagi di saat kita mengandalkan kekuatan kita mengambil keputusan, itu bisa blast semuanya. Termasuk apa yang saya lakukan, saya langsung bicara ke manajer saya, udah bayarin, balikin semua DP aman, gitu. Tolak, stop pekerjaan sampai bulan Desember, nggak usah dulu deh, gitu. Ya, memang saya lakukan dari sisi profesionalitas saya, tapi saya nggak tahu kalau ternyata kamu masih punya nggak ini masih lama gitu. Saya nggak berpikir paling akhir tahun udahlah 6 bulan gitu atau 7 bulan, udah masa lama banget sih gitu kan. Nah, ternyata panjang. Sampai akhirnya memang saya berpikir begini, dari sisi manusia ada sampai ending itu, sampai saya lupa masih ada keluarga. Saya termasuk bisa dikatakan tulang punggung keluarga gitu. Akhir tahun saya berpikir ini gimana, mau semua nggak ada. Udah di akhir tahun 2020 itu, karena biasa kalau akhir tahun kan kita mudik pulang gitu ya. Dan memang puji Tuhan kan akhir tahun lalu memang ada sedikit pelonggaran gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk udah jual aja aset gitu. Puji Tuhan ada aset, saya akhirnya jual rumah. Dan itu jualnya itu nangis gitu, karena pada saat itu kan down banget gitu, itu langsung turun seturun-turunnya gitu, bahkan setengah dari modal yang saya beli udah 4 tahun lalu. Itu investasi saya harus lepas gitu, karena saya berpikir keluarga harus save, dan saya tetap pengeluaran bulanan segala macam itu saya harus beresin begitu. Saya harus lepaskan itu aset. Saya pikir ya udah saya jual walaupun murah, yang penting bisa menutupin ini itu. Saya berpikir begitu, karena memang saya belum berpikir untuk bekerja begitu. Nah akhirnya ya udah saya lepas, saya pulang ke Medan. Saya akhirnya 1 bulan akhirnya di Medan itu saya berpikir gimana ya ini ke depannya, rembuk dengan orang tua. Tapi balik lagi, puji Tuhan saya punya mama, saya punya ibu yang sebagai tiang doa saya sampai saat ini ya, walaupun untuk sampai saat ini beliau harus masih di Medan ya, di Pematang Siantar, karena kalau nggak ada pandemi biasanya sekali 3 bulan pulang pergi ya, suka kesini. Cuman saya bilang safe di sana begitu kan, ditambah lagi kan saya pada saat itu belum stabil gitu kan, tapi beliau selalu doakan, dia bilang kembali lagi kamu kalau mau balik lagi ke. Saya sampai berpikir begini, saya kayak teman-teman saya nggak ya, saya harus nyerah, saya pulang kampung, saya mengubur dalam-dalam semua cita-cita saya begitu, karir saya, apakah saya harus kubur itu begitu. Tapi ya itu dia, doa dari mama, doa dari orang tua saya itu menguatkan saya, walaupun beliau tidak nge-push, tidak memaksa untuk udah kamu balik gitu, malu masa begini gitu kan, masa balik lagi gitu. Walaupun di otak nih udah berpikir saya bisa andalkan teman-teman segala macam, tapi di satu sisi pada saat itu Mbak Ari, bahkan koneksi yang saya punya saya nggak bisa andalkan, karena semuanya berefek, bahkan vendor segala macam. Saya yang menawarkan diri aja mereka bilang kita juga nggak bisa lakukan apa-apa, kita nggak bisa produksi begitu. Jadi talent pun bahkan kita nggak bisa pakai begitu. Jadi ada satu sisi di diri saya saat itu, waduh, berakhir ya ini Tuhan gitu. Karir talenta yang Tuhan kasih bidangnya ini di saya, haruskah saya selesai terus saya pulang gitu, saya pulang kampung segala macam. Tapi ternyata enggak. Bulan 1 pertengahan 2021, di situ Tuhan sudah langsung buka jalan. Ya balik lagi, pada saat saya di kampung saya doa selalu, saya sama mama ya, dekat selalu, mama selalu bawa saya dalam doa. Dia bilang, kalau ada tawaran dari sana kecil juga, kalau nggak apa-apa, kamu balik aja nanti, siapa tahu bisa gitu. Nah, bulan 1 akhir 2021 kan itu kita masih oke ya, masih masih melandai kan gitu. Saya ada tawaran dari Jakarta, saya akhirnya balik lagi ke sini, balik lagi berkarir gitu. Karena udah mulai ada pelonggaran, itu saya
naik, saya nikmatin semuanya. Perlahan-lahan sudah mulai dipulihkan. Bulan 5 kita drop lagi. Makanya saya bilang, aduh, ini apa ya maksudnya? Iya. Baru lagi mau bangkit gitu ya, berani lagi terima off air segala macam kan, terima lagi nih 2021 dari kemarin, terima oke deh, puji Tuhan, haleluya, aman lagi segala macam. Bulan 5 kemarin drop lagi. Gitu kan, langsung ada penguncian lagi. Di bulan 5 itu, di bulan 5 kemarin itu Mbak Ari, akhirnya mungkin karena saya teringat dengan apa yang di tahun lalu, di pandemi itu, saya jadi psikosomatik. Begitu. Saya jadi kena yang namanya psikosomatik. Jadi saya itu kekhawatirannya berlebihan untuk segala sesuatu di diri saya. Dan itu saya sudah memang dengan sahabat saya, psikolog, saya bilang, kok saya ini banyak kekhawatiran, dia sih yang ngomong gitu, kok kamu kenapa sih banyak kekhawatiran, terus kamu kayaknya nggak aktif. Saya jadi kayak menarik diri dari sosial media, begitu. Saya jadi merasa, oh ini nggak ada, ini ya masih panjang lah, ini masih, jadi nggak ada optimisme lagi, begitu. Pada saat mengalami penurunan di yang kemarin itu, yang katanya gelombang kedua dan udah itu gelombang terakhir dalam nama Yesus. Nggak ada lagi gelombang-gelombang berikutnya dalam nama Yesus. Udah itu cukup gitu ya. Iya. Nah, udah mau baru aja mau mulai kita menata gitu ya. Udah langsung tiba-tiba jatuh lagi begitu. Apa ya ini? Dan ternyata Mbak Ari dan juga sahabat Bana tahu nggak? Bulan 7 itu jadi kan down itu lagi semuanya. Kita dari 25 bulan 6 bulan 7 PPKM lagi kan kemarin, itu down lagi. Nah bulan 7 saya punya ibu gembala, saya punya kakak manajer saya, itu punya gereja tempat saya ibadah. Itu mereka tiba-tiba, yang jujur dari biasa dari tahun ke tahun itu nggak pernah mengajak saya, dalam artian nggak pernah ngumpul saya, yuk ke gereja kita bareng begitu, nggak pernah, karena mereka tahu saya punya komunitas, saya punya kegiatan peribadatan. Tapi tiba-tiba itu kontak, kakak manajer saya ngomong, mau ke gereja nggak gitu. Pada saat itu saya sampai merinding. Pada saat saya dibilang mau ke gereja nggak, saya itu langsung diam. Mbak Ari tahu dan juga sahabat Bana tahu, saya saksikan. Jadi periode selama, saya ingat terakhir, karena kita di handphone itu ada notes ya segala macam. Saya itu mengunjungi gereja terakhir di Januari 2020. Saya lupa, benar-benar lupa. Dalam artian gereja secara fisik ya, berdoa setiap hari ya tentu. Saya berdoa, saya baca firman. Maksudnya kamu ke gereja dalam perkumpulan ramai memuji menyembah Tuhan. Itu saya terakhir Januari 2020. Saya buka notes saya di handphone saya, waduh. Dan itu saya sampai sekarang saya masih ingat banget ya. Notes yang terakhir di khotbah di Januari 2020 itu tuh dari Yeremia ya, di Yeremia 17 yang itu yang yang katanya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu ada di notes saya. Di notes saya Januari 2020. Karena Februari saya sibuk kerja, saya lupa, maksudnya saya nggak ikut ibadah, terus saya liburan segala macam, pandemi segala macam. Pada saat itu saya langsung bilang, saya mau, saya bilang begitu, saya mau ke gereja gitu. Saya akhirnya dari bulan 7 itu saya masuk ke gereja, dan memang sudah ternyata mereka itu ada ibadah. Jadi walaupun memang ada pembatasan ya, cuman ada 10, 15 orang, 20 orang, bukan dari, jadi mereka itu seperti kayak majelis-majelisnya saja. Terus ada live streaming begitu untuk jemaatnya gitu kan. Saya mau, dan saya langsung bilang, saya mau melayani, bisa nggak? Padahal jujur di gereja itu saya biasanya, Mbak Ari dan juga sahabat Bana itu jadi bintang tamu setiap tahun untuk acara rohani. Gitu. Saya itu bintang tamu, saya bawa dengan teman-teman yang melayani bareng ya. Saya bawa dari Michael Panjaitan, Meli Manutut, Tina Tun,
anak-anak Indonesian Idol. Setiap tahun akhir tahun memang saya untuk gereja itu saya senang untuk melayani di sana. Jadi saya bawakan, biasa ada perayaan Natal ya, saya bawa gitu. Tapi pada saat itu saya bilang saya mau melayani reguler. Begitu saya bilang, kenapa ya? Ternyata itu saya berpikir ini waktunya mungkin ya. Begitu kayak dari melalui kakak saya itu ngajakin. Saya minta, saya mohon, saya bisa nggak melayani? Terserah mau melayani apa, mau cuman pegang ini kayak untuk ngaturin musik kayak, atau untuk ngaturin live streaming, atau mau bagaimana, saya mau melayani. Saya katakan seperti itu. Dan itu nggak tahu perkataan dari mana. Saya tidak pernah lakukan itu sama sekali, jujur. Saya biasanya dilayani atau datang hanya memberikan kesaksian. Di saat itu saya bilang, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan minta ampun. Saya mohon ampun gitu, jauh dari Tuhan. Dan masih tetap ada di dalam hati saya itu mengandalkan kekuatan saya sendiri begitu. Saya nggak mau. Dan saya ingat sekali itu di Juli terakhir, terus di Agustus di gereja itu ada perjamuan ya. Perjamuan Asa Kudus, perjamuan kudus gitu. Saya ambil, dan saya ingat, tahu nggak Mbak Ari dan juga sahabat Bana, saya dapat ayat yang sama dari Yeremia. Tapi ternyata kalau nggak salah itu di bawahnya itu yang bilang yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada saat saya buka itu, saya lihat di atasnya, itu ayat yang saya tulis di Januari 2020. Agustus 2021 saya dapat ayat itu di perjamuan yang pertama. Saya langsung bilang, wow Tuhan, jadi dari saat itu saya sudah tidak, saya lepaskan, saya bilang, saya oke, berarti motivasi saya bukan cuma untuk setiap hari berdoa untuk minta berkat, minta perlindungan, minta kesehatan. Ya tentu, ya kita sebagai anak Tuhan memang punya hak meminta dari Bapa seperti itu. Cuma motivasinya jangan sampai salah. Dan dari situ saya ubah perspektif saya. Saya bilang, oke, saya mau melayani di tempat ini. Yang itu GPD Pondok Gloria. Sampai sekarang saya melayani di sana terus. Dan dari situ terbuka satu persatu, puji Tuhan, jalannya semakin lebar. Tuhan itu, jadi saya mau kasih tahu nih ke sahabat-sahabat Bana juga, setiap orang, Tuhan itu punya cara untuk, dalam tanda kutip, memanggil atau menegur kamu. Begitu. Pasti ada caranya. Dan bersyukurlah kita kalau Tuhan ada ngejewer atau memanggil kita. Berbagai cara loh. Begitu. Mungkin kalau untuk Tommy sendiri, Tommy mengalami yang namanya fluktuatif, penurunan gitu ya. Harus kehilangan aset segala macam begitu. Bahkan koneksi yang saya pikir saya bisa andalkan juga saya tidak bisa rasakan. Jujur pada saat saya nggak bisa merasakan itu, ada timbul rasa kepahitan di saya gitu. Karena saya pikir saya pernah bantu kamu, saya pernah bukakan jalan buat kamu, saya pernah kasih kamu job, kenapa kamu bisa cuekin saya begitu kan? Tapi di saat saya lepaskan itu semua, motivasi saya sudah bukan untuk mengejar, bukan dibilang nggak butuh materi, semua orang butuh materi, cuman dalam hal ini saya cuma bilang, saya percaya Tuhan cukupkan semuanya. Di saat saya membuat prioritas saya ini, perfeksionis saya itu sekarang itu adalah bagaimana lebih dekat dengan Tuhan. Begitu. Bagaimana lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana untuk mengingat Dia setiap saat. Begitu. Termasuk puji Tuhannya yang paling endingnya itu adalah sampai ke album rohani saya. Gitu. Itu perjalanannya cepat sekali. Mbak Hari, itu cuma di mobil saya bisa saksikan ya untuk album rohani saya. Itu di sebulan saya pelayanan full, di bulan September awal, itu si manajer saya, kakak saya itu, kita lagi drive, baru ngambil barang atau sesuatu gitu, teleponan sama yang menjadi label saya sekarang, El Record, ya, dengan yang punyanya itu Mas Eka Pangulima Rauta Julu. Mereka tuh teleponan, saya di samping, di mobil gitu, manajer saya telepon, selamat ya untuk studio recordingnya yang baru, begitu. Mereka itu label saya baru buka, selamat gini. Tommy langsung pilih begini ngelihat, sampaikan salam gitu. Saya cuma bilang begitu, terus manajer saya bilang, iya
Oh iya, salam dari Tommy, karena saya pernah mengunjungi studio foto. Jadi ada L fotografi. Jadi pada saat studio fotonya ada, saya pernah ke sana untuk difoto. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata ada usaha production untuk musik ini gitu. Ada label, buka label rekaman ini begitu. Jadi pada saat dibilang selamat, terus manajer saya kayak tiba-tiba ngomong, kalau Tommy Siahaan masih ingat? Iya masih ingat gitu. Kalau Tommy mau nyanyi, mau diproduserin nggak begitu? Iya. Itu nyeplos aja begitu. Dan dari sana puji Tuhan jawabannya, oh Mas Tommy bisa nyanyi. Karena memang kita nggak pernah berkenalan secara intens begitu ya, nggak pernah tahu. Saya cuma pernah difoto di sana. Oh gini aja, saya kasih nomornya ke Tommy nanti chat langsung, kirimin sampel suara begitu. Ya udah. Setelah dimatiin telepon, kasih nomor, saya coba sapa, halo Mas, saya dengan Tommy begini-begini, saya ditawarin sama manajer saya untuk begini, untuk labelnya Mas, mau coba nggak? Tadi kepikirannya untuk single, untuk satu aja gitu, kayak pengen gitu kalau punya single ya, rohani gitu. Tapi padahal saya nggak tahu kalau label itu bukan label rohani, itu label sekuler, label L Record itu. Ya sudah, Mas coba kasih suara, puji Tuhan langsung dijawab, Mas Tommy, oke, kita buat album langsung. Yuk kita buat album langsung. Saya langsung saat itu, ini yang benar. Iya boleh, Mas Tommy coba pilih lagu sendiri. Saya dikasih kesempatan pilih lagu sendiri, tapi coba langsung cepat karena kita kebetulan timnya dia lagi ada di situ semua. Saat itu juga saya disuruh milih. Cari yang simpel aja, ambil berapa lagu Kidung Jemaat, terus lagu favoritnya Mas Tommy, lagu ini. Ya udah, saya langsung catat, saya pilih, dan nggak ada yang ditolak, semuanya di-approve. Oke, ini approve. Jadi cepat sekali, Mbak Ari, itu prosesnya itu cepat semuanya. Kita itu balik lagi ya, terlalu excited juga nggak boleh. Tetap harus berhikmat. Kenapa saya bilang begitu? Nih, kenapa saya bilang? Setelah selesai recording semuanya, saya pikir kan ini cuma untuk yang sekarang lagi tren kan vlog atau podcast, di mana tidak perlu ada izin segala macam. Ini kan album, dan itu label rekaman. Ternyata ada lagu itu yang dimilikin sama komposer hamba Tuhan yang luar biasa gitu kan. Harus cari izinnya. Dalam hati, waduh, Tuhan, apa nih? Saya sudah senang banget, saya sudah bersukacita, haleluya. Ada hambatan dari label yang ngomong, ternyata lagu ini itu karena hak cipta. Itu kita harus minta izin dulu beberapa gitu. Ada 3 lagu itu. Saya bingung ini. Saya lihat yang pertama ini ada komposernya, salah satu pendeta besar, lagi di Singapura. Saya cari kontaknya pelan-pelan semuanya dari email. Ada satu lagi juga dapat, tapi susah banget dikontak. Tapi ya balik lagi, kita datang lagi sama Tuhan, kita bilang, saya cuma katakan ke label saya, kita akan sekarang itu udah tanggung jawab, karena saya yang pilih lagu, saya dan manajer akan coba untuk cari cara untuk menghubungin komposer ini, kita akan minta izin sama mereka, bagaimanapun, karena memang itu harus sebelum launching, gitu, karena dari label sendiri sudah ada jadwal kan, itu harus cepat, begitu. Ya udah, semuanya dalam proses itu saya masih bergumul, mencari, menunggu kan, harus kita sebagai yang peminta izin harus sabar menunggu begitu. Tapi balik lagi, pada akhirnya juga waktunya itu cepat, Tuhan kasih gitu. Dapat izin dari sini, bahkan ada yang bilang, oh lagu itu bukan ciptaan saya loh, tapi memang dari dulu bahkan penyanyi-penyanyi terkenal menyanyikan lagu itu, mereka pikir itu saya, bukan, itu lagu gubahan, pakai aja Tommy, silahkan begitu. Saya bilang, waduh, puji Tuhan, saya bilang begitu, bisa ya, bisa pakai, silahkan. Saya katakan itu ke manajer, ke label saya, sudah dikasih izin, sudah, lanjutkan dengan planning kalian, mau launching segala macam begitu. Semua Tuhan mudahkan, Mbak Ari, begitu. Jadi ternyata ini perjalanan yang 2 tahun lebih ya, bukan ya, maksudnya dari 2020 ya sampai 2021. Ya, ini sudah mau 2 tahun, betul. Up and down-nya itu ada banyak sekali. Tapi balik lagi dari ini semua, saya selalu pada akhirnya saya cuma berkata, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita itu nggak bisa, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, apapun dan siapapun.
yang nomor satu itu justru harus bersyukur gitu. Bersyukur atas segala apapun. Mungkin sahabat Bahana ada yang dalam keadaan sakit, ada yang dalam keadaan baru kehilangan orang yang dicintai, ada yang dalam keadaan baru kehilangan pekerjaan, atau ada yang udah berdoa udah lama tapi belum dijawab juga doanya sama Tuhan. Karena saya rajin menonton, melihat sharing firman Tuhan dari para hamba Tuhan yang luar biasa ya. Nah, ternyata doa kita itu tidak ada yang tidak dijawab. Semuanya dijawab sama Tuhan. Hanya saja ada yang waktunya cepat, ada yang waktunya menengah, dan tidak pernah tidak dijawab. Kalau kita merasa tidak dijawab, bisa saja Tuhan kasih planning yang lebih indah. Dan itu saya bisa saksikan. Saya nggak pernah bisa tahu kalau saya ini punya album. Gitu loh. Akhirnya. Kesaksian kesaksian pelayanan, kesaksian dari 4-5 tahun yang lalu juga sudah sering bersama dengan teman-teman hamba Tuhan, bahkan ke Pekanbaru, ke Surabaya, ke Manado, ke Batam, begitu. Tapi ya di sana orang mungkin ya, saya nggak bilang saya pintar nyanyi, cuman ya puji Tuhan dikasih talenta bisa menyanyi. Apa karena Batak juga ya? Kalau Batak bilang ya kalau nggak dikasih mic nyanyi, gitu ya? Orang bilang udah begitu ya. Tuh udah suaranya udah suara emas. Begitu orang bilang. Tapi ya itu dia, saya bilang kita harus mengubah perspektif kita gitu dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan terjepit sekalipun mungkin orang bilang Tommy bisa karena kamu kan masih survive. Saya survive ya, saya bilang, saya katakan tadi, dengan saya adanya sekarang aja itu udah, saya cuma bisa angkat tangan gitu. Udah puji Tuhan, sangat puji Tuhan sekali. Saya melewatin semuanya. Walaupun saya selalu merasa, waduh, kalau saya nggak ada di sisi ini, mungkin saya begini, mungkin saya sudah begini, mungkin saya sudah begini. Kalau mau di flashback begitu. Tapi saya nggak mau mengingat-ingat lagi. Saya cuma hanya bilang, ya Tuhan baik, sangat baik. Banget. Saya cuma katakan seperti itu. Banyak cara yang dia lakukan, bukan kita datang sama Tuhan minta berkat. Tidak salah. Saya nggak pernah larang, dan karena saya pernah lakukan itu juga, datang Tuhan minta berkat, dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan, itu dia saya bilang. Saya sampai lupa bahkan begitu. Halo? Iya. Iya. Saya sampai lupa bahkan gitu. Tapi ya ini semua yang bisa saya saksikan untuk Mbak Ari, untuk teman-teman dan juga sahabat Bahana semua. Apapun keadaan kita, bahkan sampai saat ini kita masih bisa bernafas saja, itu sudah lebih dari cukup. Dalam artian apa? Rencana Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Betul. Saya cuma bisa berkatakan seperti itu. Rencana Tuhan itu belum selesai dalam hidup kita. Jadi pada saat kita merasa kurang, coba kita merasa pada saat kita tidak memiliki apa-apa. Nah, begitu. Jadi sekecil apapun berkat yang kita punya sekarang, dalam artian ya cukup untuk kita bisa nikmatin. Begitu. Dan satu lagi. Ini ya, sekarang tidak pernah menyesali melewati fase tahun 2020. Sangat tidak pernah menyesali. Bahkan saya sekarang bisa saksikan apapun bahkan di depan saya, bahkan yang belum kelihatan, ya, saya percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Begitu. Apapun, kita nggak tahu nih apa fluktuatif lagi, kalau orang bilang prank apa lagi ini. Cuma saya selalu bilang, dalam namanya tidak ada gelombang-gelombang yang lain. Yang ada adalah gelombang kesembuhan, gelombang damai sejahtera, gelombang berkat, gelombang pemulihan untuk setiap orang dan keluarga. Itu aja. Berarti siap ya, apapun ke depan tantangan yang ada di depan Kak Tommy. Sudah nggak khawatir dia? Udah nggak khawatir. Nomor satu, saya selalu minta Tuhan, apapun itu, selama Tuhan pegang tangan saya mampu melakukan. Yang penting saya akan tetap setia. Dan berbicara mengenai kesetiaan itu nggak mudah, Mbak Ari dan juga sahabat Bahana ya. Setiap orang pasti harus diuji, ya sama lah kayak mau naik kelas lah. Ada ujian, ya semakin berat ujiannya. Kalau kita kelas akselerasi kan, dari kelas 1 melompat ke kelas 3 atau melompat ke kelas 5, ya kamu harus siap dengan ujian itu.
itu gitu. Yes. Jadi, wow, wah, thank you banget nih. Nggak sampai nggak sadar ternyata udah waktu sudah lebih dari cukup nih. Thank you banget loh. Terima kasih banget ya. Buat ini ya kesaksian Kak Tommy yang saya yakin menguatkan sahabat Bahana semua ya gitu. Apalagi kan hari-hari ini kita belum selesai ya dengan pandemi gitu. Dan saya yakin masih banyak juga yang bergumul bagaimana untuk pulih secara ekonomi. Betul. Nomor satu sih itu sekarang ya ekonomi, belum lagi mungkin yang sekarang isunya juga pada sakit segala macam. Tapi nomor satu yaitu saya katakan tadi ya, berpengharapan dan berpegang teguh sama Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu aja. Karena kalau kita udah mengucap syukur, hatinya gembira, nggak panik seperti saya, seperti yang sebelumnya. Pokoknya jangan panik deh ternyata. Karena kalau panik itu udah deh, semuanya menyesal kemudian gitu loh. Ya, jadi nggak panik, hati gembira gitu. Semua bisa dilewati. Yang penting kita pegang teguh aja janji Tuhan. Gitu, Tuhan kan nggak akan pernah meninggalkan anak-anak yang berseru kepada Dia. Gitu. Ya. Ini hanya cuma untuk 2 tahun loh. Ada berapa ini udah 1 jam ya. Kesaksian hidup ternyata nah pada saat itu Mbak Ari dan juga sahabat Bana, saya ingat ada banyak sekali nanti yang bisa saya ingat dan real. Saya akhirnya lihat lagi flashback ke album-album lama. Oh iya Tuhan, oh iya banyak hal yang ternyata aku harus syukurin begitu. Bukan cuma karena, dan itu nanti lebih komplitnya bisa dilihat di majalah Bahana. Iya, betul. Iya, itu ceritanya yang lebih benar. Ini lagi untuk sahabat Bana. Ini kan kita topiknya untuk podcast karena kita ini adalah selama pandemi begitu, yang dimana memang semua orang merasakan, tapi ternyata pertolongan Tuhan ada dalam hidup saya. Bahkan sejak saya lahir itu sudah ada banyak keajaiban yang Tuhan kasih, bukan cuma untuk saya tapi untuk keluarga semua. Yes. Gitu. Oke, wow. Paket komplit nih ya. Secara runut Kak Tommy sampaikan bagaimana perjalanan bersama Tuhan Yesus sampai akhirnya Kak Tommy merasakan ternyata Tuhan itu setia ya. Setuju Amin. Ya tuh. Amin. Ya. Amin. Oke, thank you so much Kak Tommy untuk Terima kasih buat kesaksiannya, dan saya percaya saya dan juga seluruh pendengar sahabat Bahana yang ada di Indonesia maupun di luar negeri pasti diberkati dengan kesaksian dari Kak Tommy. Oke, Kak Tommy, terima kasih sekali lagi. Dan untuk sahabat Bahana, kalau pengen tahu cerita komplit dari Kak Tommy ini, sahabat Bahana bisa baca di majalah Bahana edisi Januari 2022, karena beliau menyampaikan bagaimana perjalanannya sampai albumnya rilis. Oke, sahabat Bahana, demikianlah obrolan saya dengan Kak Tommy Siahaan. Dan saya akan menjumpai lagi sahabat Bahana untuk next episode dengan tamu yang juga menceritakan bagaimana pengalamannya bersama Tuhan Yesus yang pastinya juga akan memberkati kita semua. Demikian, karena Dia, Tuhan Yesus memberkati.